Hadirnya globalisasi berkaitan erat dengan peningkatan demografi, ketidakseimbangan ekonomi, geopolitik, serta transformasi teknologi yang mendorong dunia kerja untuk adaptif dengan konsep yang lebih fleksibel. Salah satu respon MSDM sektor swasta yaitu adanya konsep flexible working arrangement yang membuat konsep fleksibilitas kian menjadi sorotan dan agenda dalam dunia kerja. Di sisi lain, dunia dihadapkan dengan situasi pandemi yang mendorong adanya perubahan kebutuhan dalam dunia kerja. Meninjau implementasi kerja sektor publik yang kerap menemukan permasalahan dalam sistem kerja konvensional work from office dengan skema pekerjaan full-time, ditemukan juga beberapa kasus bahwa ASN meninggalkan pekerjaan saat jam kerja dan tidak mematuhi jam kerja. Dalam respon hal tersebut, Kemenq menjadi pelopor skema teleworking melalui percepatan pola kerja dengan konsep New Thinking of Working yang telah dikenalkan sejak tahun 2018. Kemenq juga meningkatkan percepatan konsep tersebut dalam pelaksanaan Flexible Working Space yang merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Berangkat dari konsep yang telah dipelopori oleh Kemenq, agenda flexible working dan teleworking bagi instansi sektor publik lainnya semakin gencar diusulkan. Salah satunya adalah usulan ASN Work from Bali. Namun, konsep WFB masih menuai berbagai kritikan terkait pemerataan kesiapan instansi publik serta membutuhkan kajian ulang mengenai ketersediaan akses internet. Dengan demikian, sangat menarik apabila kita bahas mengenai apakah memungkinkan jika konsep teleworking diimplementasikan oleh instansi publik secara menyeluruh. Teleworking merupakan suatu konsep yang menjadi sistem mediasi terkait hubungan antara pegawai dengan atasannya, dengan sama pegawai, serta dengan keluarganya, yang kemudian konsep ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap tercapainya work-life balance. Konsep teleworking tidak mengharuskan suatu pekerjaan untuk dapat dilakukan di kantor saja, namun juga dapat dilakukan di tempat lain seperti rumah ataupun lokasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi adanya rasa jenuh dan bosan yang kerap dihadapi oleh para pegawai. Konsep teleworking saat ini menjadi suatu istilah baru dalam dunia kerja yang identik dengan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan dari rumah ataupun lokasi lainnya. Konsep teleworking dibagi menjadi 3 jenis utama apabila mengacu pada lokasi pelaksanaannya. Ketiga jenis tersebut diantaranya home-based teleworking, satellite offices, serta mobile teleworking. Sesuai dengan namanya, pada jenis home-based teleworking, para pegawai akan melakukan aktivitas pekerjaannya dari rumah. Untuk satellite working, para pegawai dapat melakukan aktivitasnya di lokasi selain kantor maupun rumah yang biasanya telah ditentukan oleh perusahaan. Pada jenis mobile working, para pegawai dapat lebih fleksibel karena tidak terikat sama sekali dengan ruang kerja dan waktu tertentu, misalnya bekerja di kafe, hotel, atau lokasi lainnya yang mendukung kegiatan mereka. Penerapan teleworking dalam suatu organisasi berimplikasi terhadap para aktor di dalamnya, baik dari segi pekerja maupun pemberi kerja. Bagi para pegawai, teleworking memiliki manfaat seperti adanya keleluasaan dalam menentukan jadwal bekerja, adanya peningkatan semangat dalam bekerja yang berimplikasi terhadap peningkatan komitmen dan produktivitas kerja. Selain itu, teleworking juga lebih menghemat waktu, memungkinkan diperolehannya informasi yang lebih luas dari luar kantor melalui teknologi, serta terjadinya peningkatan kompetensi dan kemahiran terutama yang terkait dengan teknologi karena biasanya terdapat pelatihan bagi para pegawai ketika akan melaksanakan pola kerja teleworking. Selain menimbulkan banyak manfaat, teleworking juga menimbulkan berbagai permasalahan. Dalam sudut pandang pegawai, permasalahan yang dihadapi diantaranya dapat menimbulkan kesulitan koordinasi dengan rekan kerja lain bagi pegawai yang sudah terbiasa bekerja secara konvensional. Tidak terlihatnya batasan yang jelas antara kantor dan rumah menyebabkan terjadinya waktu kerja tanpa batasan, berkurangnya transfer pengetahuan secara langsung, interaksi terbatas dengan pimpinan, suasana rumah yang tak mendukung, perangkat dan kualitas internet yang tak mendukung, serta dapat terjadi over pekerjaan atau bekerja yang lebih lama dari waktu standar. Dalam sudut pandang pemberi kerja, konsep teleworking dapat menyebabkan pimpinan kesulitan menyesuaikan diri, terutama dalam hal kepercayaan pada pegawai, adanya pengaturan yang lebih rumit pada pekerjaan yang membutuhkan intensitas kerja sama kelompok yang tinggi, beberapa pegawai tak dapat bekerja tanpa pengawasan, sulitnya memantau kinerja dan pengukuran produktivitas pegawai, adanya tambahan untuk pelatihan pegawai, serta terancamnya keamanan data dan informasi bagi perusahaan. Jika dikaitkan dengan pelaksanaannya terhadap ASN di Indonesia, konsep teleworking dapat dibingkai dalam 2 poin utama. Yang pertama, teleworking berkaitan erat dengan teknologi dan kecakapan para penggunanya atau para pegawai yang menggunakan teknologi tersebut. Dan yang kedua, adanya celah pengawasan terhadap para pegawai menunjukkan bahwa konsep teleworking memerlukan kualitas kompetensi dan akuntabilitas yang mumpuni dari para pegawai.
Oleh karena itu, untuk dapat mengukur apakah konsep ini dapat realistis untuk diterapkan di sektor publik, maka perlu diketahui terlebih dahulu terkait bagaimana kualitas dari para ASN, indeks digitalisasi sektor publik, sekaligus payung hukum yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan serta pengawasannya. Pertama, dalam konteks kualitas ASN, berdasarkan laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diketahui bahwa kualitas ASN masih sangat rendah apabila dilihat dari latar belakang pendidikan hingga kemampuan administrasinya. Sedangkan dalam konteks akuntabilitas, berdasarkan data dari Transparency International, pada tahun 2021 diketahui bahwa Indonesia hanya mencapai skor sebesar 38, yang artinya tingkat korupsi pada sektor publik di Indonesia masih sangat tinggi. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah sebenarnya telah memiliki beberapa inovasi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas ASN, salah satunya melalui kebijakan manajemen Smart ASN 2024, yang di dalamnya juga menuntut untuk terpenuhinya kompetensi penguasaan information technology atau kecakapan digital ASN. Nah, jika dikaitkan dengan pelaksanaan sistem kerja fleksibel atau teleworking, maka kecakapan digital ini juga tentu menjadi faktor yang sangat krusial karena kegiatan teleworking berkaitan erat dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, sebelum memastikan apakah konsep teleworking dapat diterapkan di sektor publik, maka diperlukan evaluasi terkait kecakapan digital para ASN terlebih dahulu. Sayangnya, saat ini berbagai laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah terkait kinerja ASN belum ada yang secara khusus menunjukkan statistik ASN yang telah cakap digital. Namun, sebagai gambarannya, kecakapan digital dalam sektor publik dapat dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang akan menilai penyelenggaraan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan publik. Nah, adapun berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pan-RB tahun 2021, diketahui bahwa penerapan SPB ini belum diterapkan secara merata, bahkan kondisi yang sangat buruk ditemukan di berbagai instansi tingkat daerah, di mana indeks SPBE cenderung hanya berpusat di predikat kurang hingga cukup. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi kelengkapan regulasi, kebijakan terkait teleworking sebenarnya telah mulai diadaptasi sejak kemunculan pandemi COVID-19 melalui skema work from home atau WFH bagi para ASN dengan melakukan berbagai tugas kedinasannya dari tempat tinggal masing-masing. Penerapan WFH ini diimbau melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 19 Tahun 2020 yang kemudian menjadi dasar pengaturan pelaksanaan tugas dinas dengan sistem WFH. Namun, dasar tersebut masih kurang kuat karena belum mengikat secara hukum dan dianggap hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan force majeure. Oleh karena itu, apabila konsep teleworking ingin secara serius diterapkan pada sektor publik di Indonesia, maka diperlukan regulasi baru yang jelas dan lebih mengikat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbagai aspek pendukung pelaksanaan konsep teleworking sektor publik di Indonesia sebenarnya masih belum cukup mumpuni. Pertama, dalam aspek kualitas ASN yang masih rendah serta kemampuan digitalisasi yang masih berpredikat kurang di beberapa daerah menunjukkan bahwa teleworking sektor publik di Indonesia masih belum siap untuk diterapkan secara menyeluruh dalam waktu dekat. Kedua, aspek rendahnya akuntabilitas dan regulasi yang masih belum mengikat juga menunjukkan bahwa para ASN belum sepenuhnya dapat dipercaya untuk menerapkan teleworking dengan sistem pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung. Namun, dengan berbagai kelebihannya, konsep teleworking tidak menutup kemungkinan dapat memberikan keuntungan bagi sistem kerja instansi publik di Indonesia. Oleh karena itu, agenda implementasinya lebih baik untuk tidak dihapuskan begitu saja, namun tetap diupayakan melalui skema akselerasi yang terstruktur. Pertama, persiapan penerapan konsep teleworking dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan digitalisasi secara masif kepada para ASN dalam jangka waktu yang ideal. Kedua, diperlukan penilaian atau evaluasi kecakapan digitalisasi oleh para ASN untuk dapat mengukur dan memastikan bahwa para ASN telah siap untuk menerapkan konsep teleworking secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung implementasinya diperlukan pula skema pengawasan yang jelas dan telah dipayungi oleh regulasi hukum yang mengikat dan tegas, sehingga meskipun melakukan pekerjaan dari jarak jauh, ASN tetap dapat berkinerja tinggi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, setelah itu barulah konsep teleworking bagi ASN dapat diterapkan dan kami merekomendasikan untuk menerapkan jenis mobile working dengan memanfaatkan co-working space karena dapat memastikan komunikasi antar pegawai tetap berjalan dengan lancar dengan jaringan yang stabil serta mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk mengurangi kejenuhan pada para ASN.